Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di video kali ini saya akan membahas pendekatan filsafat hukum, ilmu hukum, dan ilmu sosial. Pendekatan filsafat hukum dan ilmu hukum, ilmu sosial. Ilmu hukum, beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanyalah mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan. Hanya pengkajian filsafat hukum sebagai filsafat. Filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan dari sifat-sifat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Dari objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Purnadi Purbaka dan Sarjono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai satu, ilmu pengetahuan, ini pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar-dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua, disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapinya. Yang ketiga, norma, yakni pedoman atau patokan sikap, tindak, perilakuan yang atas pantas yang diharapkan. Tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta terbentuk tertulis. Yang kelima, petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Yang keenam, keputusan menguasai, yakni hasil proses diskresi. Yang tujuh, proses pemerintahan, yang ini proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Yang delapan, sikap, tindak, yang perilaku yang teratur, perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Yang kesembilan, jalinan nilai-nilai, yakni jalinan yang konsep-konsepnya abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatan. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekadar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri tetapi tergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan perbuatan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala norma yang pengaruhnya menjalar dalam cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara lain terdekat berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang. Dengan pesatnya penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan, dan lain-lain kejadian yang suatu template dengan cepat dan dapat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut. Di atas perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain-lain sebagainya. Faktor yang mengaruhi terjadinya perubahan sosial pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadi perubahan sosial bersumber pada masyarakat itu tersendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut yang
datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru bertentangan, dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut, misalnya sebab-sebab berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, sebagainya. Sekian dari penjelasan materi kali ini. Mohon maaf, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.